Selamat datang di konten Sobat Mangsi. Pada konten ini kami akan menjanjikan sebuah video yang berisi kegiatan-kegiatan menguntungkan yang bisa dilakukan oleh para remaja dalam mengisi waktu luangnya. Kali ini kami berkesempatan menginterogasi seorang joki tugas. Dia bernama Fitro Arif, seorang lulusan SMA yang biasa-biasa saja. Namun, dia bisa melihat celah kesempatan cuan pada setiap kemalasan. Bagaimana kehidupannya sebagai seorang joki tugas? Mari kita simak pengakuannya. Perkenalkan, siapa dirimu? Nama gue Fitro Arif, bisa dipanggil Gulai Teras. Umur gue 18 tahun, hobi gue videografi dan editing. Dan gue adalah seorang joki tugas. Sebenarnya sih bukan joki tugas, bisa dipanggil joki tulis. Soalnya gue tuh cuma nyalin-nyalin doang gitu kan. Dan juga ada tugas juga yang kayak temen gue tuh nyuruh gue untuk memikirkan isi dari tugas itu gitu. Jadi gue tuh yang nulisnya juga dan mikirnya juga. Bagaimana Anda bisa jadi seorang joki tugas? Pada awalnya sih gue ngelihat fenomena banyak teman-teman gue di SMA yang gak sempet nyelesain tugasnya karena kepepet sebuah agenda. Ada yang mager, ada yang urgent. Misalnya besok ada tugas nih, terus besoknya harus dikumpulin gitu kan karena ada deadline. Sedangkan temen gue tuh lagi ada acara. Nah, jadi gue tuh punya ide tuh di situ kan untuk ngebantu teman gue yang nggak bisa ngerjain tugasnya. Sebenarnya jasa ini tuh di kota-kota besar udah banyak ya, tapi mungkin di sini masih kurang. Bisa disebut kalau di circle teman gue, ya gue yang mengawalinya sih. Berapa tarif jasa joki tugas? Kalau ngomongin tarif ya, itu tergantung. Kalau gue nentuin tarif jasa itu sesuai dengan jumlah halaman, sama ukuran kertas. Kan ada 3 tuh. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau yang kecil tuh kan untuk buku-buku yang kecil. Kalau yang sedang tuh seukuran buku Big Boss lah. Dan kalau yang besar, seukuran folio. Kalau gue buka tarif yang kecil tuh 3.000 per halaman. Dan untuk yang sedang 4.000, untuk folio 5.000. Nah, ada juga tugas yang misalnya temen gue tuh ada soal yang dia tuh nggak mau mikir gitu. Kayak, ya udah lu kerjain aja gitu kan. Nah, gue biasanya charge 5.000 tuh, 5.000. Kayak contohnya ada tugas bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu kan. Dan itu kayak, ya udah lu kerjain aja gitu kan. Ya udah, gue yang mikir, tapi di situ gue cas 5.000 per soal, dicas 5.000. Misalnya tuh ada 4 halaman. Jadi ada 4 soal juga. Di situ bisa kena cas. Jadi kan satu soal 5.000, satu halaman 5.000. Jadi 10.000 tuh. Ya bisa 40.000 lah ya, bisa 40.000. Ya begitulah. Berapa banyak pesanan dalam kurun waktu 1 minggu? Kalau banyaknya pesanan sih tergantung ya. Kalau dulu sih waktu sekolah bisa lah 1 hari 3 klien, 4 klien. Ya variatif gitu kan. Ya ada yang minta tulis pakai folio, ada yang tulis pakai buku kecil, ada buku sedang. 3 klien, bisa 1 hari 3 klien, 2 klien. Kalau ditotalin seminggu bisa ada 11-10 klien tuh untuk 1 minggu. Ya dengan pemesanan yang variatif juga sih. Kalau 10 itu ya kalau lagi rame, kalau lagi sepi bisa 7 atau 8 klien. Kenapa memilih sebagai seorang joki tugas? Sebetulnya sih bukan pilihan juga. Jadi gimana ya? Dulu tuh gue lagi ngobrol gitu kan, lagi nongkrong sama temen gue. Namanya Robi. Gue tuh kayak pengen ngisi kegabutan sama ya nambah-nambah uang jajan gitu kan, biar nggak minta sama orang tua juga. Jadi gue tuh bilang gitu kan ke si Robi, Bi, gue pengen bikin kayak ya kecil-kecilan, kayak bisnis kecil-kecilan gue gitu kan. Dan gue bilang gitu, gue cetus kayak gimana kalau jasa tulis gitu kan. Wah sabi tuh dia bilang kan. Dan itu kayak nyari Just Tool yang ada di Bandung sama Jakarta. Terus dia bilang kayak, noh lihat di Jakarta segini loh tarifnya, ini segini loh, kayak ya buat ini referensi gitu kan. Nah di sana sih kepikiran pengen bikin Just Tool tuh kayak jasa tulis, kayak joki tulis tuh kayak gitu sih.
Berapa penghasilan Anda dalam 1 bulan? Waduh, kalau masalah penghasilan ya, gue gak pernah ngitung-ngitung spesifiknya sampai berapa gitu kan per bulan. Tapi kalau gue kira-kira, ya kalau lagi rame sih bisa lah sampai 300.000 gitu kan per bulan. Kalau lagi sepi ya cuman berapa orang doang, bisa lah setengahnya gitu kan. Ya sekitar 150 sampai ke 200 gitu kan. Ya lumayan gede sih, ya nggak lumayan gede juga ya. Ya buat jajan sih sebenarnya sih, biar gak ngebanin ke orang tua yang tadi gitu kan, yang kayak tadi. Kalau bapak ini takut sama dosa gak? Kan ini ngerjain kewajiban orang gitu. Kalau soal dosa, ya takut lah. Siapa yang nggak takut dosa, gila. Ya tapi ya kalau ngerjain tugas orang ya masih wajar lah ya. Kalau soal skripsi kayak gitu kan, waduh, kalau soal skripsi, waduh itu udah kewajibannya sama yang kampus sih. Kalau tugas kan kayak sebatas sama guru doang kan, kayak ya fine aja sih sebatas yang gua tahu tuh. Nah, selama bapak menekuni pekerjaan jadi tugas, apa saja kendala yang bapak rasakan? Waduh, kalau masalah kendala ya, kalau masalah kendala sih ya bisa disebut banyak juga. Kadang tuh kendala dari segi customer ya. Soal deadline, misalnya deadline-nya tuh 2 hari ke depannya, dan misalnya lagi padat tugas, dan ketika gua kerjain tuh ya waktu hari keduanya, jadi deadline-nya tuh nggak dikasih tahu gitu kan. Jadi ya bisa dibilang udah kelebihan deadline gitu kan. Nah itu biasanya yang customer jarang bilang sih soal deadline sih. Kalau soal kendala dari diri saya masing sih soal pulpen kadang suka ada yang bocor, ada yang habis tiba-tiba. Satu lagi sih tangan, waduh, pegel pak, sumpah. Kadang, waduh, tangan saya kayak ngerasa kadang meriang gitu, tangan saya doang pak, bukan sayanya gitu kan. Ya minta dipijat plus kalau bisa sih, aduh tangan saya gitu kan. Ya namanya juga kerjaan pak, pasti ada ya risikonya lah, dan ada kendalanya juga sih. Jadi ya harus sabar gitu kan pak. Kan ini sekarang di masa pandemi ya pak. Nah, apakah di masa pandemi masih ada pesanan atau tidak sama sekali? Untuk masa pandemi ya, untuk masa pandemi sih kemarin gue dapat job tuh yang waktu temen kuliah gue ada yang butuh tugas kayak bikin video. Kalau bikin video sih bukan jasa tugas ya, jasa tulis kayak gitu. Tapi ada juga yang butuh tulisan kayak tugas biasa doang untuk kuliahan gitu kan. Itu kemarin waktu pandemi tuh cuman 3 customer doang. Ya sepi sih, soalnya kan kalau pandemi sekarang orang-orang tuh kayak nggak terlalu sibuk lah gitu kan. Maksudnya kayak di rumah doang gitu kan. Kayak sesibuk-sibuknya di rumah ya ngapain gitu kan, ya tidur doang, mager gitu kan, ya main game, ya bisa dikerjain masing-masing gitu kan. Ya, jadi kayak jasa tulis tuh kalau di masa pandemi turun gitu kan, lagi turun gitu kan. Ya tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah sih saya udah punya udah ada kegiatan yang lain gitu selain jasa tulis, ya alhamdulillah sih. Tapi sebenarnya sih ya kalau bisa dibilang rezeki udah ada yang ngatur lah, ya nggak ada yang tahu gitu kan. Ya begitulah mas. Setelah menangani beberapa klien, ada yang ingin disampaikan nggak untuk pesan yang ingin disampaikan untuk klien-klien Anda sebelumnya? Untuk pesan ke klien itu yang saya bilang tadi gitu kan. Ya ini soal deadline gitu ya, yang gue bilang tuh ya deadline tuh harus dibilang. Misalnya kalau lu mau ngerjain kayak lu mau kerjain di gue tuh, ya lu harus bilang deadline-nya kapan gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan lu bilang kayak, bang tolong kerjain ini dong, tapi nggak bilang deadline gitu kan. Ya kapan mau gue kerjain dan harus gue kerjain itu, selesain gitu kan. Nah itu terus kalau lain kali
bermager-mager lah dirimu gitu kan. Soalnya kalau nggak ada yang mager, nggak ada yang kerjain di gua, ya sepi gitu kan, jasa gua sepi, ya bermager-mager lah gitu kan. Kalau dari gue mager gitu kan, ya gue kerjain gitu kan, ya untuk harga bisa nego lah ya bisa lah. Nama Instagram gue di bawah ini ya jangan lupa juga follow ya.